Kalian lihat bangunannya, bangunan tua yang didesain dengan gaya Eropa. Artinya bangunan ini, astagfirullahaladzim, gunanya untuk apa? Astagfirullahaladzim. Hei, siapa itu? Kebiasaan lo ya. Kalau saya mau ngejelasin sesuatu, selalu aja lu ganggu gue. Lu gak pernah mau dijelasin fakta-fakta tentang kehadiran setan seperti lu. Ini suaranya semakin kencang. Muncul sini. Kalian bangsa setan hanya bisa membuat orang menjadi takut. Hotel Pink, yang dimana hotel itu dulu menjadikan tempat idola warga Cianjur. Nah, semenjaknya ada beberapa kejadian, banyak sekali kejadian. Nah, di situ di hotel itu sampai saat ini pun ada sosok siluman ular. Siluman ular, dan juga di atas sana ada noni Belanda. Sampai saat ini pun warga sekitar sering menyaksikan dia menyeberangi jalan ke sebelah sana. Jadi dia mondar-mandir memakai kebaya merah. Nah, selain itu di batasnya itu ada lapang basket, di situ ada siluman harimau putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah jasa, ya Rijal kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Selamat malam, sahabat Langit Misteri. Bareng lagi bersama Ki Pranalewu yang akan membawa kalian ke sebuah tempat yang dulunya pernah aktif dan dijadikan sebuah sarana hiburan. Di belakang saya ini ada sebuah kolam renang yang dalamnya hanya 2 meter, namun luasnya kurang lebih sekitar 500 meter persegi. Dan konon sering sekali terjadi adanya orang-orang yang melakukan rekreasi di tempat ini seolah-olah seperti ditarik, akhirnya tenggelam dan mengalami kematian. Apakah hal tersebut dikarenakan adanya makhluk yang tak kasat mata yang seolah-olah menjelma, membuat kerusuhan terhadap umat manusia, atau hanya kelalaian manusia itu sendiri sehingga terjadi kecelakaan tersebut? Nanti kita akan tanya-tanya oleh salah satu kreator horor yang memang merekomendasikan tempat ini. Dan tidak hanya sebuah kolam renang yang ada di belakang saya, ini juga dulunya sebuah hotel yang cukup laris pada masanya. Kita akan undang, kita akan tanya-tanya terlebih dahulu tentang sejarah berdirinya tempat ini. Kang Iba, sehat Kang Iba? Sehat, Ki. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan Kang Iba? Oke, teman-teman, saya Kang Iba Cianjur, sahabat Langit Misteri. Selamat malam. Nah, kita dapat lokasi ini dari Kang Iba
Nah, beliau juga seorang kreator horor yang menguasai daerah Cianjur nih, sahabat Langit Misteri. Nah, otomatis kalaupun saya ada di Cianjur, kebetulan minta tolongnya dan minta referensinya dari Kang Iba. Jadi jangan lupa subscribe. Kang Iba juga punya channel YouTube, bisa disebutin Kang? Oke, channel saya Kang Iba Cianjur, sesuai dengan deskripsi yang tersedia. Kang Iba Cianjur itu adalah channel saya. Tuh, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Nah, Kang Iba, sebelum saya akan melakukan penelusuran di tempat ini, bisa nggak ceritakan sedikit kronologis tentang tempat ini, Kang Iba? Jadi sekitaran tahun 2000-an, 2021, awalnya 99 hotel ini cukup lumayan jadi idaman warga Cianjur gitu. Oke. Karena dari semua banyak hotel, hanya di lokasi ini fasilitas yang paling lengkap, paling tersedia untuk khusus warga Cianjur. Jelang 99 masuk ke 2000, akhir 2021 ya, akhir 2000 ya 99 itu ada beberapa kejadian yang di waktu itu di kolam renang ini ada beberapa pengunjung yang sedang biasa melakukan aktivitas berenang. Dan waktu itu kalau saya tidak lupa, karena waktu itu juga saya berada di lokasi ini, karena dulu di sini banyak sekali fasilitas permainan kayak seperti biliar atau apalah. Oh, lengkap di sini ya? Lengkap di sini. Bahkan ada beberapa kapitol, namun kapitol sudah dibongkar lama sebelum ini dinonaktifkan atau dipugar ya. Kapitol itu apa? Kapitol itu seperti kincir lah. Oh, kincir. Jadi seperti dupan lah, seperti itulah. Oh. Jadi banyak rekreasi. Nah, semenjak kejadiannya beberapa orang yang sedang berenang di sini itu memang ada sedikit keanehan dan kejanggalan. Ada 2 anak dan 2 dewasa, ibu-ibu dan laki-laki, itu seperti dia bersandar di tiang ini, tapi ketika yang lain orang sekitar dia seperti ditarik. Oh, melihatnya justru seperti ditarik. Sore ya, kejadiannya sore. Itu seperti ditarik, dia lagi bersandar di sini. Jadi dia lagi begini, jadi itu ditarik. Nah, ditariknya itu orang-orang jelas pasti kaget. Ada apa dan bagaimana? Nah, setelah selang dari 30 menit, laki-laki itu dia sudah berada di tengah, di tengah. Sampai masih hidup tapi enggak. Jadi sudah pucat sekali karena kehabisan napas, karena dia dibawa ke paling tengah, karena paling tengah itu yang paling dalam 3 meter. oh, tengah itu 3 meter. 3 meter, ini 2 meter. Itu khusus kolam anak-anak di sana. Oke. Jadi semenjak kejadian itu, sahabat Langit Misteri, semua orang di sini panik. Termasuk dari pengurus juga panik. Kenapa harus seperti ada yang begini? Nah, selain itu juga dari warga setempat pernah mengalami kejadian ada sosok wanita yang bergaun merah. Jadi di hotel sana ada salah satu makam. Dulu pembangunan hotel ini tidak begitu sempurna, dan diceritakan security yang menjaga lokasi ini ada noni Belanda yang sering menghampiri warga sekitar. Bahkan sampai saat ini pun, ketika apalagi sudah barusan hujan, di gang yang kita lewati itu suka ada wanita pas di pintu yang kita masuk. Suka ada wanita yang duduk sambil berhenti, dia memakai baju merah. Nah, orang yang tidak tahu, dia menyapa, pas begitu menyapa akhirnya dia lari karena ketakutan melihat momok mukanya yang tidak sesuai mungkin dengan layaknya manusia. Dan selain itu di hotel sana itu banyak sekali eksistensi sosok asalnya, baik dari siluman ularnya juga ada, terus ada sosok genderuwo, dan di sebelahnya ada makam panjang, makam yang sudah cukup lumayan tua. Dan yang paling di sini paling histeris itu adalah di tempat lapang basket, di situ ada sosok macan kucing. Macan putih itu wallahualam, tapi yang dari kacamata orang sini itu adalah sosok jelmaan dari sosok menir Belanda yang dulu punya lokasi wilayah ini. Oh, berarti di sini ada makam juga? Ada, itu yang tadi yang saya sebutkan. Itu kan ada makam. Berarti bangunan ini dibangun di atas pemakaman? Di atas pemakaman. Oh. Karena emang dulu ini pemakaman, bahkan ini dulu masih area sawah, ini juga sawah, rumah-rumah sebelah juga sawah, dan pemakaman itu pas di area belakang. Pijak dari sini ke sana itu pemakaman, karena pemakaman
Ini dulu itu adalah kebanyakan makam Belanda. Oh, berarti memang tanah ini, saya tegaskan lagi, berdiri di atas pemakaman ya, Kang Iba ya. Apakah mayat-mayat yang memang sudah dimakamkan itu diangkut, dipindahkan, tidak, atau masih ada? Tidak, masih ada. Oh, masih ada. Oh, bahkan beberapa orang yang pernah masuk ke sini itu ditegaskan ada sosok wanita yang bergaun merah di atas di lantai 3. Dia menunjuk ke lokasi ke sana. Jadi si sosoknya ini masuk ke jasad, dia hanya cuma nunjuk. Pas ditanya, "Kenapa?" "Saya dikubur di sini." Cukup menegangkan cerita Kang Iba, sahabat langit. Nanti untuk info jelasnya Kang Iba nanti ditanya-tanya lebih detail kalau gitu ya. Sahabat langit misteri, berhubung seperti sudah disampaikan, kita menjaga jarak. Jadi seperti biasa, saya akan explore seorang diri untuk mencari apakah fenomena-fenomena yang tadi disampaikan oleh Kang Iba itu bisa tertangkap oleh panca indera saya dan melalui kamera yang saya bawa. Sebenarnya nih saya paling males kalau misalkan masuk tempat angker tahu kronologisnya terlebih dahulu. Karena biasanya kalau sudah kita mengetahui cerita di balik sebuah tempat secara sistematis, motorik kita pasti akan terasuki dengan hal-hal yang sifatnya merasakan rasa takut. Nah, saya mesti menggali keberanian dulu nih, sahabat langit misteri. Jadi langsung aja, nggak menunggu lama, saya langsung masuk seorang diri. Ciao. Nah guys, ini dingin banget karena lokasinya berseberangan dengan jalan. Maksudnya tempat ini persis banget di pinggir jalan. Dan karena tempat ini dipercaya sebagai dulunya bekas pemakaman Belanda, jadi harus diluruskan karena menurut kesaksian tadi masih ada kuburan yang berada di tanah ini. Dan sempat pada saat obrolan saya off the record tadi, itu masih ada makam-makam yang belum dipindahkan. Nah, lalu kenapa bisa ada bangunan? Ada suara apa tuh tadi? Lalu kenapa ada bangunan? Apakah boleh pemakaman dibangun sebuah rumah atau sebuah bangunan yang besar, lalu dijadikan sebuah usaha yang akhirnya malah menjadi malapetaka bagi pemiliknya? Sebelum kita memasuki wilayah hotel ini, saya akan coba menjabarkan tentang larangan membangun sebuah bangunan di atas pemakaman tanpa pembersihan terlebih dahulu. Maksudnya pembersihan adalah memindahkan jenazah yang memang ada di dalam pekuburan tersebut. Nah, kalau kita merujuk, kita pernah mendengar nih perkataannya sahabatnya Nabi Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata tuh, "Maukah engkau kuutus sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku? Hendaklah engkau jangan meninggalkan gambar-gambar kecuali engkau hapus, dan jangan pula engkau meninggalkan kuburan kecuali engkau ratakan." Hadis riwayat Muslim. Nah, kita sudah masuk ke lokasi. Tapi juga ada sebagian dari kita mungkin pernah mendengar perkataan sahabat Nabi Fadlah bin Ubaid. Ia pernah berkata tuh, "Saya telah mendengar Rasulullah SAW tuh memerintahkan untuk meratakan kuburan." Nah, ini hadis juga, hadis riwayat Muslim. Dan juga Jabir bin Abdillah, ia pernah berkata juga, Rasulullah SAW tuh melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan bahkan membuat bangunan di atasnya. Masih dalam hadis riwayat Muslim.
tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, akankah seorang mukmin berkata saya tidak mau menerimanya? Akankah ia membantah beliau dengan berkata, tapi kebanyakan orang tidak begitu? Atau justru berkata dengan penuh ketundukan, ya saya menaati beliau dengan penuh lapang dada. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pun berkomentar tuh tentang hadis di atas. Aku melihat para ulama di Mekah menyuruh menghancurkan apa yang dibangun di atas kubur. Nah, jadi dalam hadis yang tadi sempat saya bacakan itu merujuk bahwa tidak boleh ada pembangunan di atas pemakaman kecuali sudah dibersihkan atau diratakan. Maksudnya dipindahkan seperti itu. Ini wilayahnya ada di daerah Cianjur, guys. Bekas hotel yang mana ada fasilitas lengkap pada zamannya. Ini kita berada di sepertinya nih ruangan kamar ya. Sejauh ini saya memasuki tempat ini masih terbilang biasa-biasa aja. Saya nggak dengar ada suara ketukan. Karena di luar jujur itu ada lagi gerimis. Di luar lagi gerimis, mungkin itu ketukan dari air. Bukan ketukan, tetesan air dari atas atap ya, gengs. Jadi tetap kita harus melogikakan segala sesuatunya pada saat kita berada di satu tempat yang memang belum pernah kita datangi sebelumnya. Lantai 1 ini cukup lumayan luas lah, walaupun terlihat dari luar tadi tidak begitu besar. Saya nggak tahu nih ruangan apa, ini kecil. Oh, di bawah tangga. Biasanya ruangan tersebut itu biasa digunakan untuk penyimpanan barang-barang hotel lainnya. Kita mau coba ke lantai 2. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hodam ya hulmurah ya hulmul goy ya hulmul jasad. Hadir. Jadi kalau kalian mendengarkan suara kendaraan bermotor mohon dimaafkan, sorry saya batuk. Karena lokasi ini persis banget di pinggir jalan besar. Ini lantainya sekitar lantai 4, guys. 2, 3, 4. Sorry, dingin banget di sini. Ya Mas Rafajin, tunjukkan eksistensi kalian. Kalau kita lihat tekstur bangunannya, ini bangunan hotel tua. Kenapa saya bilang begitu? Kalian bisa lihat tekstur dari jendela atau pintu yang ada di tempat ini. Bahkan keramik-keramik yang digunakan masih terbilang cukup kuno. Bisa dibilang ini seputaran tahun 90-an, gengs. Mas Rafajin, mungkin jin di tempat ini tidak berani show off karena bertepatan lokasinya di pinggir jalan. Tapi kalau kita berbicara tempat-tempat terbengkalai, lembab, kotor, dan juga jorok seperti ini adalah salah satu basis kesukaan dan kegemaran dari bangsa jin. Mereka suka menempati tempat-tempat seperti ini. Makanya pada saat kita meninggalkan rumah sekalipun, lalu misalkan kita tidak pulang 1 hari atau sampai 3 hari sekalipun, kita disunahkan untuk membersihkan kamar tersebut sambil menempuk-nempukan sapu lidi ataupun kain sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Gunanya untuk apa? Astagfirullahaladzim. Hei, siapa itu? Kebiasaan lo ya. Kalau saya mau ngejelasin sesuatu, selalu aja lo ganggu gue. Lo gak pernah mau dijelasin fakta-fakta tentang kehadiran setan seperti lo. Ini suaranya semakin kencang. Muncul sini. Kalian bangsa setan hanya bisa membuat orang menjadi takut.
menjadi lemah. Kurang ajar kalian. Selalu aja seperti ini. Setiap kali saya mau menjelaskan sesuatu fakta, pasti ada bangsa setan yang tidak suka dengan hal-hal seperti ini. Karena itu adalah sebuah fakta, guys. Kenapa harus kita sunahkan dibersihkan kasur kita? Karena jin tersebut merasa nyaman pada saat rumah kita ditinggali oleh kita dalam waktu beberapa hari. Nah, kalau kita tidak membersihkan, jin tersebut akan buang kotoran. Secara kasat mata kita tidak akan pernah bisa melihat, karena zohirnya mereka tidak bisa tertangkap oleh panca indera kita, kecuali mereka sudah memanifestasikan sosok yang bisa tertangkap oleh panca indera kita, sehingga menebar ketakutan kepada kita. Gunanya untuk apa? Astagfirullahaladzim. Hei, siapa itu? Kebiasaan lo ya. Kalau saya mau ngejelasin sesuatu, selalu aja lo ganggu gue. Lo gak pernah mau dijelasin fakta-fakta tentang kehadiran setan seperti lo. Ini suaranya semakin kencang. Muncul sini. Kalian bangsa setan hanya bisa membuat orang menjadi takut, menjadi lemah. Kurang ajar kalian. Selalu aja seperti ini. Setiap kali saya mau menjelaskan sesuatu fakta, pasti ada bangsa setan yang tidak suka dengan hal-hal seperti ini. Gunanya membacakan dan membersihkan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali untuk membersihkan kotoran-kotoran setan yang berada di atas tempat tidur kita, sehingga setan tersebut tidak akan pernah berani lagi untuk meniduri pada saat ada orang di dalam sana. Makanya disunahkan setiap kali kita keluar rumah, disunahkan tuh untuk membersihkan menggunakan sapu lidi ataupun kain yang bersih, sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Mana suara-suara jelek kalian lagi? Kalau kalian cuma bisa beraninya nakutin saya dengan suara-suara jelek kalian, gak usah kalian jadi setan, gak usah kalian jadi jin. Kalau kalian bisa memanifestasikan segala rasa ketakutan yang kalian bisa serap dan kalian timbulkan ke hadapan manusia, kenapa hanya suara-suara jelek kalian yang cuma bisa kalian perdengarkan kepada saya? Sekarang kalian silent. Tidak ada suara ataupun penampakan yang sampai belibet saya ngomongnya, sampai bisa saya dapatkan. Hah? Muncul kalian. Jangan cuma sekedar suara-suara jelek kalian aja. Saya mendengar samar-samar seperti suara obrolan. Saya rasa itu suara anak-anak dari tim Langit Misteri yang berada di luar sana. Mas Rofal Jin. Bangunan ini sudah belasan tahun kosong dan terbengkalai. Biasanya tempat-tempat seperti ini sering sekali dijamah oleh makhluk-makhluk yang tidak nampak, yaitu jin, yang bisa menebar ketakutan kepada siapapun yang berada di tempat ini. Karena itulah ciri-ciri dari setan. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat manusia menjadi takut, menjadi cemas, gelisah, was-was. Dengan cara apa? Dengan cara menebarkan ketakutan di dalam pikiran manusia. Nah, inilah yang harus kita lawan. Dengan kemantapan hati, dengan keberanian yang kita punya, dengan keyakinan kepada Tuhan kita, agar
jin tersebut tidak mampu mencelakai manusia. Karena setan, iblis itu meminta kepada Allah untuk astagfirullahaladzim. Sampai tuh. Begini nih. Setiap kali saya mau menjabarkan segala sesuatu yang bisa membuat kita menjadi pintar, jin itu tidak akan mau menerima. Karena faktanya mereka akan selalu mengganggu dan menggoda umat manusia. Tapi itulah, jin adalah makhluk nyata. Kalau kita tidak percaya dengan sesuatu hal yang gaib, berarti kita dipertanyakan keimanan kita. Seperti sering saya jabarkan, jin bukan untuk kita takuti, tetapi harus kita imani dengan keyakinan tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah setan. Karena setan tuh paling senang sekali memanipulasi pikiran-pikiran manusia agar mengikuti hawa nafsunya. Mungkin kalian bingung nih, saya ngomongin jin, ngomongin setan. Pada dasarnya, yang sering kalian lihat, baik itu dimanapun, tentang fenomena penampakan, itulah yang disebut dengan jin. Sedangkan setan adalah sifat keburukan yang dimiliki oleh bangsa jin dan juga bangsa manusia. Kalau jin jahat, nah pasti jin tersebut ada setannya. Manusia jahat, pasti di dalam tubuh manusia pasti ada setannya. Karena yang mampu mengendalikan setan yaitu hanya Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah umatnya tidak bisa? Bisa. Makanya niatkan hati, luruskan pikiran agar kita terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Karena setan paling gemar untuk membuat dan meresahkan manusia, sehingga mereka akan terpleset di dalam akidah kebenaran. Karena itulah tujuan dan janji mereka, janji nenek moyang dari setan atau jin, yaitu iblis laknatullah. Saya berada di lantai 1 lagi, yang menurut saya agak sedikit spooky dibandingkan lantai yang lain. Saya akan coba masuk lorong ini. Lorong-lorong seperti ini tuh kaget, saya pikir tadi Banaspati, ternyata ada lampu dim dari mobil orang. Soalnya ini persis banget pinggir jalannya. Dan saya melakukan explore ini padahal sudah jam setengah 12 malam. Dan ini dilakukan pada saat malam 1 Suro, yaitu adalah malam tahun baru Islam. Sebelum kita explore kembali, saya Kipran Lewu dan tim Langit Entertainment mengucapkan selamat tahun baru Islam. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kembali kita niatkan nawaitu kita untuk memperbaiki diri kita jauh dari yang sebelumnya. Tinggalkan hal-hal kejelekan yang ada di dalam diri kita. Mulai kita tata lagi spirit kita, visi kita, misi kita, agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Kalau kalian tanya kenapa malam 1 Suro disangkut pautkan dengan malam 1 Muharram, atau 1 Muharram kenapa disangkut pautkan dengan malam 1 Suro, kalian bisa cek tuh
Di vlog saya malam Jumat kemarin, malam 1 Suro kemarin, saya melakukan live streaming di tempat ini. Tetapi saya tidak masuk ke tempat ini karena ini memang saya khususkan untuk tim Langit Entertainment. Jadi kalau masih ada yang bertanya, Ki, malam 1 Suro itu apa? Ki, apa hubungannya malam 1 Suro dengan 1 Muharram? Itu sudah saya jabarkan berdasarkan data-data yang pernah saya baca menurut sejarah yang ada. Nah, untuk kali ini kita melakukan explore sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang praktisi dan penghobi. Astagfirullahaladzim, saya dengar suara. Siapa? Kayak ada benda jatuh. Kalian bisa bayangkan, tempat begini sudah lama terbengkalai, pasti ada ular. Makanya waspada itu penting, hati-hati itu penting. Takut jangan. Sorry gengs, kalau misalkan saya arahkan ke kaki, ke jalan, karena biasanya tempat-tempat seperti ini itu rawan dari binatang-binatang melata. Apalagi kalian tahu saya fobia dengan kodok. Kalian lihat bangunannya, bangunan tua yang didesain dengan gaya Eropa. Artinya bangunan ini, astagfirullahaladzim, jar. Astagfirullahaladzim, saya ngeliat pocong guys. Sumpah, sorry saya nggak bisa lari, ini licin. Kalau saya lari saya kepleset, saya jatuh. Tadi saya naik ke atas ini nggak ada apa-apa. Giliran saya di luar, saya ngeliat fenomena sosok seperti pocong, tapi saya nggak jelas itu pocong bener atau tiang. Kita cari di sini. Mas Rofajin, kalian lihat bangunannya, bangunan tua yang didesain dengan gaya Eropa. Artinya bangunan ini, astagfirullahaladzim, tadi di sini kayak ini. Muncul kalian. Jangan sembunyi kalian. Kurang ajar lo ya. Berani lo muncul. Ini bikin kaget saya terus nih. Tetesan air ini nih. Ada benda-benda diketok-ketok. Mulai saya ngerasain fenomena merinding di sini. Merinding karena tadi tuh lagi senter-senter bangunan dari bawah, tiba-tiba saya ngeliat kayak ada sosok, sepertinya sosok pocong, entah pocong entah tiang ya, tapi saya nggak melihat tiang dari tadi. Mana kalian? Mas Rofajin, giliran saya ke atas sini, kalian nggak muncul sedikit pun. Nanti giliran saya jauh dari bangunan ini, kalian seenak jidat kalian muncul. Mau kalian apa? Kalau kalian cuma mau nakut-nakutin saya, nggak kepake yang begituan. Tadi di awal kalian nangis ngerintih. Sudah saya sering sampaikan, nggak usah cuman suara-suara doang. Muncul muka jelek kalian. Ini nanti kita akan taruh beberapa trap cam seperti biasa ya gengs. Biar kita mengetahui fenomena-fenomena apa aja yang ada di bangunan ini. Di bangunan yang dulunya pernah dijadikan hotel. Dan ini bangunan ini
Ini bangunan cukup lama karena dari tekstur bangunannya itu sendiri seperti bangunan-bangunan Eropa, guys. Awas lu yang muncul lagi ya. Tuh, di bawah yang ada tiang, guys. Di atas tuh nggak ada tiang sama sekali. Di sini tadi saya ngeliat nih. Awas aja lu ya. Lu muncul lagi, awas lu. Kurang ajar. A'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Tuh, gak berani mereka muncul lagi. Nanti kalau saya udah jauh dari bangunan ini, tau-taunya nongol. Kan kurang ajar. Yang penting kalian tidak boleh menjadi seorang penakut, guys. Kita takut wajar. Takut itu adalah bagian dari insting setiap manusia. Tapi ingat, hanya rasa takut, bukan ketakutan. Kalau kalian memupuk diri kalian menjadi seorang penakut, selamanya kalian akan menjadi seorang penakut. Makanya kalian harus berani melawan rasa takut yang ada di dalam diri kalian. Kita coba melusuri tempat ini karena menurut kesaksian masih ada makam di sini. Saya penasaran tuh. Makamnya tuh panjang. Sumpah gelap pakai senter kayak beginian. Kalau misalkan kalian melihat tayangan ini agak sedikit gelap, mohon maaf ya, karena satu sisi saya mau cari fenomena, guys. Karena kalau terang-terang, terlalu terang, fenomena itu saya susah untuk dapetin. Nah, ini kolam renang ini itu angker, guys. Karena tadi kan di awal sempat dijelaskan kan bahwa sering sekali adanya korban-korban pada saat mereka berenang di kolam renang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hulul hudam, ya hulul roh, ya hulul goib, ya hulul jasad. Hadir. Ini katanya kolam ini suara burung banyak di atas ini. Ini di kolam renang ini nih, dalamnya itu 2 meter dan 3 meter, guys. Makanya mungkin aja pada saat orang melakukan olahraga, mereka itu kurang pemanasan, jadinya sirkulasi darah tidak lancar sehingga kaku badan-badannya. Kalau asumsi saya sih seperti itu ya. Nah, ini bunkernya, guys. Nah, bunkernya ini katanya air doang, makanya saya pengen penasaran kalau misalkan nggak dalam, saya coba masukin, guys. Bentar, saya atur dulu lampu ya, guys. Air, guys.
Ini mah mayoritas kodok di sini. Setan alas, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Saya rasa saya nggak mau masuk ke tempat ini, guys. Yang saya khawatirkan ular, dan juga karena saya fobia terhadap kodok, cukup di luarnya aja ya. Oke guys, kalau gitu kita akan coba hubungin, kita datangin tim Langit Entertainment, terutama Langit Misteri, untuk siapkan trap cam. Jangan lupa tetap pantengin hanya di Langit Entertainment, segmen Langit Misteri bersama saya Kipran Lewu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.